kalau Nesa nih, halo, bonjour. Bonjour. Comment allez vous? Bahasa gue ngeri kali nih sejak Iya, pulang dari. merci beaucoup. Iya. Aduh, Oki. Baru pertama kali ya kita siaran bareng ya. Iya, baru pertama. Gue Milanisti baru pernah nih. Benar Ini nih, Milanisti. Kemarin gue lihat lagi jalan-jalan ke Perancis, ke Belanda, sekarang udah pulang ternyata. Gimana jalan-jalannya? Jalan-jalannya enak. Akhirnya pulang karena memang keluarga lebih butuh biaya daripada jalan-jalan ya. Makanya saya lebih memilih siaran daripada jalan-jalan ke sana Dengar-dengar kemari. kemarin mampir juga ke kampungnya Koci di Belanda, katanya terbang ya di Belanda. Kuacak-acak. Koci langsung ku kirimin video. Lihat nih Koci. Iya. Kampungnya kuacak-acak. Seru banget. Daripada si Panji ngaku-ngaku fans Inter tapi belum pernah juga kan ke Milan. Iya dia belum pernah. Aku tuh Iya. memang ada niatan ke Milan juga nih. Tapi ya nggak tahu, doain aja dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa ngerayain Scudetto di Bener. Milan. Bener. Soalnya mau Scudetto nih. Bener, kata kalau si Gary bilang dia mau ini potong kambing nanti kalau misalnya Scudetto. Kita mesti siap-siap juga nih perayaan. Terserah mau minta apa, kalau seandainya Milan Scudetto, aku sediain apa yang diminta di sini. Tapi akhirnya nggak jadi ke Milan karena buru-buru kali ya. Istri Iya, juga emang ya. udah mau lahiran Udah kan. mau lahiran. Nah, itu dia. Nah, tapi gue kasih tahu ya, Apa tuh? gue pernah kemarin tuh lu kan belum lahiran, belum punya anak. Nanti kan kalau belum pernah beli susu buat anak kan. Bener. Kemarin Belum. gue pernah beliin susu buat ponakan gue di supermarket, itu dibohongin, hati-hati ketipu deh. Hah, emang iya? Iya, belum sampai sebulan udah habis, padahal di kotaknya tulisan untuk 6 tahun. Bukan. Pernah kan ada yang buat 1 tahun, 6 tahun. Gue pilih yang paling lama untuk 6 tahun. Belum sebulan udah habis. Makanya hati-hati nanti kau kalau punya anak ketipu juga beli susu di supermarket. Aku nggak bisa aku ngelawan Nesa nih memang. Susah aku. Udah lucu, cantik, hancur aku. Aduh. Hancur aku. Hancur, nggak Tapi bisa yang jelas, apa-apa. ya hari ini siaran kita makin seru karena kita ditemenin sama kopi kapal api spesial mix gula aren. Udah pernah nyobain dong? Udah pernah, Udah pasti. pernah kan? Kopiku di rumah cuman kopi kapal api spesial mix gula aren. Wih, Ada kopi-kopi lain, aku bilang sama istriku, kopi apa ini? Gua bilang. Berlebihan ya. Kopi kapal api spesial mix gula aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Nah, Ih. jadi tim kalian itu kalau misalnya mau pesen kopi kapal api spesial mix gula aren itu nggak usah repot-repot. Kalian bisa beli dari rumah loh. Caranya adalah kalian tinggal cari aja official store-nya, namanya Kapal Api Store. Nah, kalian klik, tinggal dibeli, langsung dikirim deh ke rumah kalian. Oh itu langsung dikirim, kalau kita beli online gitu langsung dikirim Langsung ke rumah? dikirim. Wah berarti nggak harus belanja-belanja turun aku. Iya, segala nggak perlu macam. lagi pandemi gini kan, kalau nggak mau keluar rumah silahkan bisa belanja dari rumah. Kapal api memang selalu memberikan solusi untuk orang-orang yang suka minum kopi tapi malas keluar rumah. Wah gila kapal api. Tapi oke, tadi sebelum siaran kayaknya banyak kegiatan ya dari mana-mana, terus lanjut Banyak, lagi. bener, Iya. Nah makanya Ki, kalau lagi sibuk itu, untuk otomotif kendaraan kita harus selalu pakainya GeForce. Pakai GeForce. Pakai GeForce, Kemarin kan aku baru pulang kan dari Paris, balik mobilku mati. karena Akinya nggak bisa nyala lagi. Habis itu aku langsung bilang telepon, aku mau ganti aki tapi nggak boleh pakai aki lain selain GeForce. wih, Pak Wandi, oke mantap nih. Pokoknya harus selalu pakai GeForce ya, Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Kalau kalian penasaran pengen tahu speknya, terus juga pengen beli, kalian bisa beli di e-commerce kesayangan kalian. Dan kalau pengen cek ada promo terbaru apa nih, langsung aja makanya follow IG-nya di GeForce_ID. Satu lagi, kalau kita beli online di GeForce, itu akinya diantar dan langsung dipasangkan sama teknisinya. Waduh, dan lagi ada promo juga, bisa beli sekarang pasangnya nanti dimanapun dan kapanpun. Mantep kan? Bener, tapi harus pakai pikiran juga nih. Pasang dimanapun dan kapanpun, Iya. itu tapi harus dipikirkan juga. Iya. Jangan belinya di Medan, kau masangnya di Surabaya. Itu bikin kerjaan Dan ya. bikin emosi. Itu bikin emosi. Dan Oke. hari ini kan DPI khusus. Aku udah lama nggak ketemu sama bapakku. Ya. Ah emang iya, emang dia bapak, Koci bapaknya Panji juga. Iya, dia ini mirip kan dulu foto mudanya Oh, tuh iya, mirip. foto mudanya. Suryono tuh jangan-jangan nggak berani hadir hari ini ya karena MU ini ya. Iya dia nggak berani. Ini memang saatnya aku sama Koci ngata-ngatain MU. Sabar ya Panji, namanya juga hidup, banyak cobaan. Kalau banyak saweran namanya dangdutan. Ya. Langsung aja kita panggilin bandit-bandit kita, tapi setelah yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Aku baru balik nih teman-teman sekalian. Gila, panas sekali Indonesia. Dia mikir gini, di pertandingan malam itu Cristiano Ronaldo hat-trick
Dalam pikirannya gini, Ronaldo bersinar malam ini. Aku bakal ketutup sama Ronaldo. Apa yang harus kulakukan? Aha, aku harus bunuh diri. Jangan samakan mentalku sama mentalmu yang mental ini bang. Kiper cadangan ketiga. Yang emang mentalnya siap tampil. Saban jam 3 pagi itu pelatih teriak, oke main, stretching dia bang. Ayo main aku. Coba lu lihat kebiasaan lu setiap nongkrong sama gua. Lu bercanda dikit, sender-senderan. Gemes dikit, cubit-cubit pipi ya kan bang. Gemes kagak beri-beri bang. Maksud gue jangan lu pikir karena gue gendut itu hawa nafsu ketutupan sama lemak, kagak. Zaman-zaman Ivan Bahdim baru naturalisasi tuh kita sering Ivan Bahdim joget-joget ini. Emang demen bola. Terus ada orang dalam, gampang dong nontonnya. Nah itu tadi cuplikan stand up olahraga, ngobrolnya seru tuh soalnya ngobrolin tentang federasi. Wah gila, Alip itu ada punya orang dalam di federasi yang bisa dapat tiket bebas kapanpun nonton timnas. Sekarang sudah ada, wah halo bosku, rindunya aku. Cerita dulu dong gimana Amsterdam? Amsterdam? Ya. Tidak ada doanya. Gila, aku bakal balik lagi ke situ. Aku begitu nyampe Amsterdam langsung kukirim video ke Koci. Koci, lihat ini bagaimana saya. Koci berapa lama tinggal di sana, Koci? Di Amsterdamnya? Di Amsterdamnya 12 tahun. 11 tahun. 11 tahun? Iya. 11 tahun di Amsterdam, berarti tahu dong Seluk-Beluk Amsterdam? Oh, merem. Merem. Jadi tempat yang kau tinggal nginep di situ, itu kalau gue merem pun gue sampai kemana-mana. Udah hafal, berarti tahu dong itu daerah merah-merah itu. Jadi kawasan wisata, baru tahu aku ada kawasan wisata yang brong sekali di Amsterdam. Ya. Iya kan, bener. Tapi itu kan memang difasilitasin aja sama negara untuk jadi kawasan wisata seperti Ya, dan itu perputaran duitnya itu luar biasa. luar biasa di situ. Iya. Wajar. Tapi yang nggak wajar adalah Ajax yang digadang-gadang ya nggak lolos juga sama Benfica. Untung kalau kayak gini, Coach kan sering nih ngebangga-banggain timnas Belanda, suka sama tim-tim Belanda. Tapi kalau seandainya ini Ajax nggak lolos, pasti dia langsung ngaku bahwasannya dia fans Utrecht. Enggak, gini. Gimana? Gue dukung Ajax itu karena poinnya untuk Kemana? untuk Belanda. Ke Liga Belandanya? Iya, that's why. Tapi kemarin gue nonton 2 match ya. Sebenarnya nggak jauh beda permainan antara MU dan Ajax. Cuman bedanya Ajax kuasai pertandingan dan create chances. MU kuasai pertandingan, tidak create chances. Benar. Bahkan di Twitter gue sampai ada yang tanya gini, Ki. Coach, gimana nih untuk babak kedua? Soal MU ya? Soal MU? Ya, gue bilang, MU ini harusnya lihat Ajax main kayaknya caranya gimana. Karena kemarin itu Ajax sama sekali tidak layak nggak lolos. Tidak layak kalah juga Kalah. kan pertandingan Tidak malam layak tadi. kalah karena they create chance, hanya finishingnya jelek banget. Iya benar. Dan mereka dapat 1-2 peluang langsung gol. Sama kayak ATM juga gitu, 1-2 peluang gol. Ya. Sementara MU lebih menguasai pertandingan. Karena kemarin juga Benfica golnya itu kalau bisa dibilang ya itu kesalahan penjaga gawang. Onana. Itu kesalahan penjaga Dan gawang. Onana itu akan ke Inter, jadi siap-siap aja loh. Emang iya? Fans Inter iya. Ya bagus lah. Jadi Onana ini, untuk yang tidak tahu, dia itu sempat 1 tahun lebih, setahunan nggak main karena kasus doping. Ya. Oke. Terus Ajax punya kiper lain namanya Remco Pasveer, itu lagi cedera. Dia ini sebenarnya pilihan utama nggak sih Onana nih? Waktu sebelum kena doping dia nomor 1, bagus. Memang semenjak dia Kasus doping. Ya, semenjak dia kembali lagi, dia sempat bermain berapa kali itu sempat kalah juga. Jadi lagi nggak bagus aja atau performanya yang seperti biasa dia tunjukkan dia itu lagi nggak dapat. Dan kemarin gue setuju, lu sebagai mantan kiper tahu. Bener. Pada saat kiper keluar dari gawangnya, Dia harus dapat. Karena itu udah pasti itu kesalahan mutlak Onana. Karena Iya. dia keluar dari posisinya di gawang, dia mau ngetip bola itu tapi nggak kena. Kalau seandainya dia tidak bergerak, dia di gawang aja, itu bola pas ke arah Mungkin dia. dapat, iya. Dia bisa dapat. Iya, nah betul. itu adalah keputusan salah keputusan timing. sepersekian detik seorang penjaga gawang. Kalau seandainya dia ngambil keputusan salah, hasilnya ya kayak begitu. Iya, betul. Toh Benfica juga nggak terlalu banyak serangan. Nggak bagus Benfica. Gue nonton Benfica lawan Barca kan berapa kali. Mereka memang ya nggak banyak peluang juga. Nggak banyak peluang ya. Dan ya inilah indahnya sepak bola penuh dengan drama. Dan Ajax itu benar-benar harusnya itu Ajax yang lolos karena begitu banyak peluang yang mereka dapatkan. Tapi harus gue bilang juga bahwa
mulai Februari performa Ajax itu menurun. Menurun, ya. Termasuk di Eredivisie. Mereka kalau menang juga dengan susah payah menit terakhir 1-0 atau sempat kalah juga berapa kali. Gap yang sangat jauh dengan PSV sekarang tinggal 2 poin dengan Benar, PSV. benar. Jadi it happens. The problem dengan Ajax ini, mereka itu tiap tahun kan jual 5-6 pemain. Nah, pemain depannya itu tidak banyak, pelapisnya itu nggak banyak. Setengahnya aja pemain muda semua, gimana pelapisnya? That is the problem dengan Ajax. Cuman kan kemarin Coach sempat bilang nih, bahwasannya Liga Portugal tuh liganya ancur-ancuran. Toh Benfica buktinya bisa jadi salah satu tim yang, ya kita walaupun main yang nggak bagus, tapi kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya. Apa yang terjadi sama Ajax ketika ketemu sama tim yang harusnya itu Ajax mungkin Ajax kekurangan striker yang punya naluri nyetak gol bagus tadi malam menurutku ya. Soalnya ya dia nge-create pertandingan, tapi dia nggak bisa punya peluang yang bisa dimanfaatin jadi gol. Toh pada akhirnya begitu mereka nyerang terus, kurang konsentrasi ketika diserang sama Benfica, kecolongan. Kalau lu lihat penyisian di mana Ajax menang Fase grup luar biasa Ajax. home and away, 6 kali menang, makanya mereka jadi juara grup ketemu runner up. Iya, benar. Benfica kan runner up di grupnya Barca ya. Iya. Mereka menang semuanya, satu itu juga karena masalah mental kan. Iya, benar. Karena kalau lu main 6 pertandingan dengan home away itu beda. Nah, bermain di 3 minggu yang lalu di Benfica, itu juga Ajax 2 kali unggul. Iya benar. Ajax juga jauh lebih bagus, peluang jauh lebih banyak. Ya, tapi kembali lagi seperti yang gue bilang, pada saat kita masuk ke sistem gugur, yang bicara itu mental. Yang bicara mental Ya. benar. Kalau lu bilang di mana si Haller, Tadic dan Anthony, mereka main semua. Cuman ya kembali lagi, siapa sih pemain bintang di Ajax? Iya. Nggak ada. Ajax musim lalu ya yang sampai ke babak 2 musim lalu. 2 musim lalu ya. Ya. Pemainnya masih sama nggak sih Ajax Enggak, yang tiap tahun diganti. udah pada Waktu itu masih ada Van de Beek, De Oh itu yang Ligt, ada De Ligt ya gitu-gitu ya. De Jong. De Jong ya. Dan musim ini, musim depan akan dijual juga beberapa pemain ini. Ajax kayaknya cuma mau gitu aja ya, nge-create pemain-pemain Lu- terus dia bukan, jual. mereka harus melakukan itu memang budaya Ajax. Dan kalau lu lihat pemain muda-mudanya, Gravenberch itu baru berapa, 20-21 tahun, itu udah diincar Bayern Munchen. Terus, Iya, betul. range back kanan, karena Mazraoui akan pindah ke Barca. Nah, feeling gue, Anthony ini juga akan pindah. Yang mungkin stay Tadic, karena dia juga udah 30 plus dan pemain kayak Tadic, Blind itu stay. Tapi disuplai lagi dengan pemain-pemain baru. Iya. Mungkin juga kenapa Ajax selalu melakukan hal tersebut, mungkin di Belanda, di Liga Belanda, Iya. dia tidak punya pesaing yang terlalu kuat untuk menyaingin timnya secara keseluruhan. Kalau dia mau pasang pemain muda tapi dia bisa create tim yang bagus, mungkin tim-tim lain di Belanda nggak ada yang bisa setara sama dia juga kayak begitu. Ada harapan, ya. ada alasan seperti itu kan? Ya betul. Sekarang kalau di Di Belanda siapa sekarang yang kira-kira di Eredivisie? yang bisa Feyenoord? ngelawan Ajax itu kan cuma gini. Kalau di La Liga itu kan cuma ada Madrid sama Barca. Madrid sama Barca. Ya. Di Belanda itu ada 3. Itu dari dulu. Ya. Feyenoord, PSV, Ajax. sama Ajax, ya. Dan mereka berganti. Feyenoord berapa tahun yang lalu di bawah Van Bronckhorst juara. PSV Ajax ya bergantian. Tapi memang 10 tahun terakhir Ajax sangat dominan. Itu harus diakui. Diakui ya benar. Berkat Overmars juga yang sekarang udah mundur, berkat Erik ten Hag juga. Iya. Nah, cuman kembali lagi sehebat-hebatnya pelatih, kalau lu tiap tahun rombak 5-6 pemain, kan kembali lagi tergantung pemain yang lu dapatkan siapa, ya kan? Dan mereka sudah beli pemain muda-muda lagi. That's why hebatnya Erik ten Hag, gue bilang, dengan tiap tahun Berganti baru, pemain, dia masuk pemain tetap muda. tetap bisa perform gitu. Benar. Memang ada beberapa pelatih yang mengerti bagaimana caranya memanfaatkan talenta-talenta muda. Ya. Ada pelatih yang nggak ngerti memanfaatkan talenta-talenta muda. Kayak Mourinho ya. Contoh, Nggak Mourinho. bisa. Emang Mourinho di Roma juga nggak ada yang muda-muda. Mourinho itu cuma bisa ngandelin pemain bintang. Nggak dapat pemain Benar. bintang Kalau ancur-ancuran. itu benar. Kalau dia Ya emang bener Mourinho lah, itu kalau cuma gue ngomong bisa. selalu benar. Ya,
nih kayak gini nih, mau menang sendiri nih aku males nih sama coach ini. Tapi memang benar, Mourinho itu hanya bisa nge-create pemain-pemain yang sudah jadi. Iya. Tapi kalau untuk apa istilahnya munculkan pemain muda, memoles pemain muda memoles nggak dia bisa nggak dia. bisa. Dia nggak kayak Indra Safri. Indra Safri gitu. Hihi. Tunggu dulu. Ini bahasan selanjutnya ini agak berat. Aku butuh minum dulu, Coach. Ini aku butuh tenaga memang. Soalnya ini timnya luar biasa nih. Luar biasa bikin emosi. Oke, kita langsung mulai. Kita mau bahas. Ya. Selain pertandingan Benfica sama Ajax, tadi malam ada pertandingan MU lawan Atletico. Aku secara Kau nonton? match nonton. Aku nonton MU Atletico, tapi nggak nonton Ajax sama Ya, Benfica, ya, hanya highlight aja. Aku nonton di babak pertama. MU sebenarnya ada peluang bagus ketika Elanga nendang ke gawang, umpan dari Bruno, tapi kena mukanya Oblak. Oke. Itu kayaknya peluang terbaik yang dimiliki MU tapi nggak jadi gol. Oke, pertanyaan gue sekarang sebelum lo lanjut. Dari 45 menit pertama, berapa peluang yang didapatkan MU? Aku rasa kalau peluang yang pasti gol tuh Yang- dari Elanga satu. Satu aja. Sisanya adalah syutingan dari Bruno. Setengah-setengah. Setengah peluang syutingan yang Dalot berapa kali syuting ke arah kiper. Dalot ada syuting, Bruno ada syuting terakhir Iya. yang akhirnya Iya, corner. iya. Syutingnya berapa kali juga ke atas gawang. Kalau gue lihat 30 menit pertama, itu MU full menguasai. Bener. Cuman kembali lagi masalah yang dari dulu yang dari awal sampai sekarang mereka tidak create banyak chances. Bener, Coach. Mereka nggak kreatif. Yang terjadi pada saat lu tidak kreatif, hanya main dua pilihan, crossing dan shooting dari jarak jauh. Benar. MU tuh nggak berani main bola true pass dari tengah mungkin segala macam. Karena dia selalu kalau dia build dari bawah, sudah ke tengah. Mereka tuh nggak berani true pass ke depan dari tengah. Mereka tuh selalu kasih ke pinggir Iya. segala macam lewat crossing mengharapkan heading Cristiano Ronaldo, tapi nggak jalan Iya, juga. kalau lu nonton Ajax kemarin, pada saat bola di sayap di Anthony atau selalu ada dua orang masuk membantu. Ya. Pada saat dua orang masuk membantu, artinya di tengah itu ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh striker. Ya, Either lu crossing, either lu masuk ke tengah pada saat lu melakukan sirkulasi bola cepat, passing cepat. Ini kan 3 ketinggalan. Iya. Artinya tinggal 4-5 pemain di depan yang bisa dilakukan dengan kombinasi dan lain-lainnya, ya kan? Ya. Makanya Ajax itu create chances dari situ. Nah, sementara MU kalau Sancho pegang bola atau Elanga atau siapa, nggak ada yang ngebantu. Gak ada yang ngebantu, bener. Mereka berharap kalau udah dikasih Sancho atau kasih ke Elanga, berharap di crossing aja. Crossing Berharap heading Ronaldo mungkin. Iya. Tapi tidak ada bola yang tepat ke arah Betul, Ronaldo betul, crossingnya. betul. Maksudnya seorang pemain sekelas pemain-pemain MU harusnya kalau memang mereka buntu dari sayap, mereka harus bisa create serangan Nah, lain mungkin dari tengah segala macam. Bagus lu bilang gitu, karena musim ini Bruno Fernandes itu bisa dibilang termasuk jelek performanya. Bener. Di bawah Ole sama ini. Nah, sementara 1,5 musim sebelumnya itu Bruno Fernandes selalu luar biasa. Dan gue berkali-kali gue bilang, fans MU banyak yang tidak setuju, tim ini tuh terlalu tergantung sama Bruno Fernandes. Bener. Dan sekarang setelah 1,5 tahun terbukti. Begitu pada Bruno nggak saat perform, drop, padahal nggak begitu drop. jelek-jelek Iya, nggak amat, jelek. cuman menurun. begitu dia. Passing-passingnya nggak sampai, ini tim rontok. Benar. Karena kalau kita mengharapkan Ronaldo juga secara main ya kemarin posisi, aku nggak tahu dia ngerasa pengen ngebantu tim atau apa. Ada beberapa posisinya yang menurutku kok nggak perlu melakukan itu. Kau harus Dia turun bergerak sampai setengah terus. Iya, lapangan ngambil bola. Dia ke kiri, ke Dia kanan. ke kiri ke kanan. Itu buat seorang Striker. pemain sayap juga bingung nanti. Mereka dapat bola, ini siapa target man-nya di depan? Kayak Justru begitu. yang gue lihat pada saat Ronaldo ke sayap, itu ada Bruno sama Fred. Yang gue bertanya, Fred lu ngapain di situ, ngerti nggak? Benar. Dia kan seorang gelandang bertahan. Kalau kita melihat kualitas pemain MU, lu tidak perlu menempatkan dua pemain di depan, ngerti nggak? Nah, Fred ini harusnya tahu diri, walaupun di setengah jam pertama Fred main bagus ya. Main bagus ya. Dia itu harusnya lebih mundur lagi, membantu bangun, membiarkan Bruno Fernandes masuk. Kenapa?
biar Ronaldo dan Elanga bisa penetrasi. Benar. Menguasai bola dulu dari tengah. Tapi kalau Fred di depan, tinggal McTominay, gampang dipres. Iya. Ini masalah visi yang gue nggak ngerti diajarin sama Rangnick apa, tapi secara individu Fred kemarin main bagus, passingnya. Benar. Cuman banyak momen di mana gue pikir lu salah posisi. positioning. Iya. Salah posisi. Iya. Nggak tahu ya apa strateginya Rangnick. Dia nyuruh apa sama pemain ngebiarin Ronaldo sampai jauh ke bawah, posisinya kemana ke sana kemari. Harusnya kalau memang Ronaldo ditempatkan di depan aja, kayaknya masih punya banyak peluang main dari tengah. Mungkin Kalau bisa jadi wall pass kalau untuk dapat Bruno. umpan Iya. atau wall pass, ya. Tapi kalau dalam sepak bola modern itu kan pemain depan itu bisa bergantian posisi, ya kan? Benar. Pada saat Ronaldo ke sayap, sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah siapa yang memanfaatkan ruang yang ditinggalkan Ronaldo. Di situ ada Bruno. Cukup Bruno. Fred nggak usah harus ke depan terus. Justru dia butuh di tengah untuk membangun serangan. Iya. Dia butuh di tengah selain untuk bangun serangan, dia juga untuk jaga keseimbangan tim juga. Iya. Kalau seandainya tiba-tiba kena counter attack, betul. iya dia ada di situ. Masalahnya kemarin golnya juga kayak begitu. Kalau gol kemarin aku bisa pastiin itu kesalahan Dalot. Iya. Kenapa kesalahan Dalot? Dia seorang back. Dia back sayap kanan waktu itu. Itu bola kan di crossing dari kiri. Kesalahan Fred juga dari awal tuh dia yang kehilangan bola. Iya, tapi kalau seandainya Dalot posisinya benar, itu mungkin dia bisa tahu ada orang di belakang. Renaldi nggak dapat, Ini dia benar-benar ngelihat ke arah bola, dia tidak tahu. Kalau seandainya dia serong sedikit, dia bakal tahu di belakang ada orang. Ini dia benar-benar ngadep ke bola. Begitu dia balik, dia langsung ngelihat ada lawan, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu Dan memang Dalot kemarin dan serangan juga terlalu banyak dari kanan babak pertama. Cuman di sisi lain mereka nggak dapat banyak peluang ATM. Iya, nggak banyak peluang Iya. memang sama sekali. Satu gol kan harusnya kalau mereka bermain lebih bersabar itu bisa they can create yang terjadi adalah untuk apa pemain kayak Dalot itu shooting 2-3 kali dia shooting dari jarak jauh. Kan nggak perlu. Benar. Ada satu momen si Elanga di kanan bukannya dia passing ke Elanga, malah dia shoot. Syuting, iya benar. Ini yang gue nggak paham, apakah ini tidak diajarin oleh Rangnick bahwa kalau lu mau merusak defense lawan itu dengan sirkulasi bola cepat. Karena kalau dia passing, lawannya bergeser lagi, bisa passing kembali. Banyak passing dan itu dilakukan oleh contoh Arsenal sekarang. Banyak passing di kotak Barca, Ajax, banyak passing di kotak penalti, tapi MU nggak begitu. Pokoknya udah deket kotak penalti main shoot aja. Iya, benar. Makanya shooting MU itu selalu 20 di atas, tapi on targetnya cuma 34. Kemarin juga kalau seandainya Atletico lebih sabar main bolanya ya, lebih berani mungkin terbuka main bolanya, mungkin nggak cuma 1 gol yang bisa didapat sama Atletico, mungkin bisa 2. Karena kemarin terlihat memang Atletico tuh lebih menahan, lebih bisa ngontrol tim untuk tahu momen kapan memang harus nyerang. Mereka kompak tuh secara offense-nya. Mereka sama-sama nyerang, begitu hilang mereka baliknya sama-sama kayak begitu. Dan yang gue salut ada beberapa momen di mana mereka melakukan counter attack itu sekali sentuh semua loh. Benar. Sekali sentuh itu keren banget tuh yang dilakukan dan untuk gue menunjukkan bahwa tim ini bisa main bagus. Cuman karena pelatihnya Simeone ya disuruh ngincar counter attack aja nggak. Mbak ya mungkin karena main di kandang lawan juga coach. Karena kan udah pasti setiap tim ketika kita main di kandang lawan itu pelatih biasanya menyiapkan strategi yang lebih bertahan. That is not true. Liverpool sama City, Chelsea tidak melakukan itu. Nah, tapi apa yang selama ini nggak tahu ya. Aku kan selama ini dapat dari pelatih seperti itu. Ketika kita main di kandang lawan, itu bohong besar itu. Itu tidak benar. Lu harus bermain sesuai dengan kapasitas lu. Memang benar. MU pun main di away nggak pernah dia bertahan. Emang dia main bertahan tuh nggak juga. MU itu bertahan kalau lawan City. Kenapa dia? Nah, hanya lawan City. Kenapa karena dia ketika lawan City bertahan? City terlalu kuat untuk pegang bolanya. Nah, oke, nanti kita lanjut lagi. Tunggu. Sebelum kita lanjut, kita mau lihat yang satu ini dulu. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren.
Jadi cuman lawan City dia mau Lebih pasang bertahan, bertahan. iya. Dan Karena ujungnya menurutnya dia nggak bisa kalah juga. nahan City untuk Nggak, main terbuka. Berapa kalau kali di bawah Ole dan sebelumnya Mourinho mereka bisa menang lawan City karena mereka ngincar counter. Iya, iya, Karena iya. City serangannya terlalu ekstrim ya. Tapi kembali lagi untuk gue sih bukan gue nggak setuju kalau lu bilang away harus lebih bertahan, enggak. Ini masalah kualitas pelatih aja. Kalau lu punya kualitas pemain yang bisa bermain menyerang, kenapa lu harus bertahan? Dan Liverpool, Chelsea, City itu meraih banyak trofi Ya. dengan bermain home away, mereka selalu menyerang. Benar. Sepak bola itu harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Maka dari itu gua harap Atem dan Benfica nggak jauh lolos. karena dia mengandalkan counter attack aja ya. main Iya, bolanya itu dia. nggak enak untuk penonton netral seperti kita, nggak enak untuk ditonton. Tapi untuk mereka enak-enak aja tiba-tiba main bertahan sampai final mereka. Iya betul. Cuman kalau kita lihat di ranking berapa sih mereka berada di liga? Iya. Benfica itu nomor 3. Benfica 3, Atletico juga lagi berantakan juga di liga. 5 kalau nggak salah. Iya. Ngerti nggak? Jadi kalau lu bilang counter attack lu sangat efektif, ya sekali-sekali efektif. Kalau efektif kan mereka udah rank 1 di liga masing-masing. Benar, Faktanya kan tidak. Tapi memang ini ada banyak fans-fans MU yang ngomong mereka digembosin wasit. Menurut coach, selama pertandingan kemarin Oh, enggak. ada nggak keputusan wasit yang salah? Oh, kalau keputusan wasit yang salah pasti ada 1-2, tapi tidak khusus merugikan MU. Bener. Jadi dua-dua itu ada yang dirugikan. Gol itu pelanggaran nggak sebelumnya? Enggak. Nggak kan? Yang dari Elanga enggak. Elanga. Itu keras tapi bukan pelanggaran. Saya juga mau bilang itu bukan pelanggaran. Kenapa? Karena posisinya sebelum itu Elangga jatuh, Elangga itu lebih dulu menarik Iya, pemain betul. ATM. Setelah itu tangan pemain Atletico menyentuh badannya Elangga. Elangganya jatuh. Gue itu agak gimana ya? Gue itu paling jarang protes soal wasit ya. Karena kadang kita diuntungkan. Benar. Pada saat kita diuntungkan, apa kita ngoceh juga? Iya, Kan iya, enggak? iya. Makanya statement dari Rangnick ini untuk gue agak menyedihkan karena lu itu kalah bukan karena lu nggak bisa bermain. Lu itu murni kalah karena lu tidak sabaran di kotak penalti. Lu MU bisa bangun serangan, MU bisa pegang bola, MU bisa mengurung ATM selama let's say 60 dari 60 menitan, dari 90 Dari menit. 90 menit. Tapi you don't create chances karena tidak ada kreativitas karena lu terlalu crossing dan shooting dari jarak terlalu jauh, ngerti nggak? Jadi mereka atau Rangnick harus ngaca. Kita kalah karena kesalahan kita sendiri, bukan karena lawannya hebat. Lawannya hanya efektif dalam satu peluang. Tapi kita dapatkan banyak setengah peluang. Ya. Tapi peluang matang nggak banyak, nyaris nggak ada. Hanya setengah peluang dengan heading lah apa. Cavani masuk, Rashford masuk, semua dimasukin, ya kan? Itu adalah sebuah frustasi dari seorang pelatih Iya, ketika timnya ketinggalan. Ujung-ujungnya main oportunis juga, lombol-lombol terus gitu Iya, loh. iya, Jadi lu harusnya ngaca sendiri kalau lu tuh kalah berkat kesalahan lu sendiri. Benar. Kalau itu saya setuju. Dan ini jadi tahun kelima MU tanpa gelar. Ya kalau itu gua nggak heran. 5 tahun pengeluaran transfer lebih dari 600 juta tapi 0 trofi. Iya. Ya gua nggak heran. Kenapa nggak heran? Apa yang salah? Karena ini Apa karena Arsenal sudah pernah ngalamin hal ini jadi sudah tahu? Oh enggak, Arsenal minimal piala Ciki dapat. Sekarang giliran kayak gini diakui piala Ciki dapat. Loh kan kita bicara trofi, emang faktanya begitu kan? Iya. Tapi paling nggak itu trofi lah. Ya untuk gue sih itu bukan level Arsenal, cuman memang dapat. Ya levelnya Arsenal nggak dapat trofi sebenarnya itu bonus Enggak, saja. level sebenarnya. Arsenal itu juara liga. Tapi kalau kita lihat Ole ini, kalau gue bilang dan banyak fans MU nggak setuju, itu mewariskan sampah ke Rangnick. Mewariskan sampah ke Iya. Rangnick. Dia membiarkan pemain bermain dengan egonya sendiri. Ngerti nggak? Ya. Sehingga pemain ini, terutama pemain kayak Greenwood, Rashford, Sancho, Ronaldo, Fred, dan lain-lainnya, egonya itu tinggi semua. Nggak bisa diatur. Masuk pelatih yang dari sisi strategi hebat, tapi manajemennya juga jelek. Rangnick ini nggak bisa ngatur egonya para pemain.
Dia tidak bisa menguasai ruang ganti. That is the problem dengan MU. Bukan mereka nggak punya pemain hebat, tapi egonya terlalu tinggi semua. Benar. Ketika pelatih tidak bisa menguasai ruang ganti pemain, maka tim itu bakal berantakan. Dan kelihatan kurang benar. hebat apa mereka. Ngerti nggak? Pemain-pemain bagus mulai dari pemain bawah, Varane bagus, Maguire jangan ya, nggak usah kita omongin Maguire. Aku memang karena udah benci aja sama Maguire, tadi malam nonton dia nggak salah tetap salah aja kok gitu. Bener, aku nggak tahu kenapa. Enggak lah, gue sih selalu objektif ya kalau salah. Tadi malam? Dan kemarin not bad lah. Not bad. Not Tapi bad. kalau seandainya itu peluang pertama yang gol itu tidak offside, itu memang Iya. kesalahan dia. Iya, Pergerakan dia buruk kali. Dia memang lambat. Jadi harus ada solusi untuk bisa Mengcover dia harusnya. mengantisipasi. Inilah pemain yang dia tidak sadar kekurangan dirinya. Harusnya ketika dia tahu dia lambat ya dia nggak harus main bola tuh harus ngejar sana sini. Dia harusnya bertahan aja di Nggak, posisinya. Orang itu kan menilai Maguire itu hanya dalam 1, 2, 3 momen. Dan mereka benar, itu kesalahan yang dia lakukan. Tapi gue bilang tidak fair. Tidak fair. Lu menilai pemain itu 90 menit. 90 menit, Dan iya. dia melakukan banyak hal yang bagus juga. Ya, gitu. kemarin waktu yang dia bunuh diri yang terakhir lawan Tottenham sebenarnya dia main bagus-bagus Dia main aja. bagus-bagus juga. Cuman dinilai karena dia bunuh diri aja. Padahal nggak fair lah. Walaupun gue harus katakan, musim ini memang dia menurun. Tapi bukan Maguire aja menurun. Satu tim menurun. Iya. Karena memang coach sebenarnya nggak tahu Maguire itu takut dia tidak jadi bahan berita, coach. Jadi di setiap pertandingan dia kayak aku harus nyari apa sih ini? Apa ya yang bisa jadi bahan berita untuk aku kayak gitu kemarin. Lu kalau lihat pemain yang selalu menjadi pemain inti ya kayak Luke Shaw, terus AWB. Itu kan tahun-tahun sebelumnya bermain cukup bagus. Rashford kelihatan drop banget. Benar. Kalau Fred main dimanapun selalu ups and down. Ya. McTominay kayak tukang jagal, hajar kiri kanan, bukan levelnya MU. Cuman Tukang jagal lagi ya kembali lagi bahwa Rangnick tidak bisa mengontrol ruang ganti sehingga strategi yang dia ingin terapkan nggak begitu berjalan murni karena egonya terlalu tinggi para pemain ini. Benar. Gimana, Nes? Oke, tapi kalau dibandingin sama tahun lalu nih, 8 besar tahun lalu, siapa aja nih yang baru menurut lo? Tahun lalu 8 besar Pesertanya. tahun lalu. Pesertanya? Tahun lalu emang siapa aja 8 besar aku Tapi nggak 4 ngikutin. dari 6 udah dipastikan lolos kan, dan sama persis sama tahun lalu. Nah ini dia, musim lalu. PSG udah bye. 8 besar musim lalu. Yang 4 sama. Dortmund udah lewat. Iya, ini PSG lewat. ini negara-negara yang ku datangin bye semua nih. Aku kemarin PSG bye ke Amsterdam, Ajaxnya bye. Bahaya nih. Porto lewat. Nah ini dia yang sudah tinggal 2 lagi ya. Tapi MU nggak ada ya dari tahun lalu. Kayaknya lolos grup aja emang nggak cocok di UCL apa gimana nih coach? Memang enggak cocok sama sekali. Nggak cocok. Nggak Nggak cocok cocok, ya? dia belum cocok. Berapa tahun lagi kira-kira dia coach balik ke UCL nih coach? Ya mungkin kita sudah nggak ada lagi. Lama banget itu Ya coach. sabar ya fans-fans MU, jangan sedih-sedih. Kita hibur lah malam ini karena malam ini masih akan ada kuis persembahan kopi kapal api spesial mix gula aren. Perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita. Silakan Oki, mungkin capek mau ngicip dulu kopinya. Bukan nyicip, ini udah mau habis kopinya. Aku bukan ngicip, emang udah mau Saking habis. doyan kopinya. ya? Doyan. Gimana rasanya? Ini tuh kan pakai gula aren. Iya. Jadi manisnya tuh nggak manis banget, tapi manisnya cukup pas. Oh, jadi aroma dan rasanya jelas Lebih lebih enak. enak. Gila. Nah, Jebretin, kalau kalian ini udah ketagihan ya sama rasanya kopi kapal api spesial mix gula aren, terus mau beli, ini udah tersedia kok di supermarket atau juga toko-toko terdekat dari kalian. Kalau males belinya, tinggal kayak yang Nesa bilang tadi di awal, bisa beli online juga di official store-nya. Oke, sekarang kita waktunya kuis ya. Kita akan kuis. Pertanyaannya adalah, ini dia pertanyaannya. Berapa banyak trofi yang diraih City selama MU puasa gelar 5 tahun? Sekali lagi, berapa banyak trofi yang diraih City selama MU puasa gelar 5 tahun? Ini bikin pertanyaan jahat bener ini emang ini. Nanti siapa? format jawabnya caranya adalah nama, _jawaban, _akun Instagram kalian. Jadi kalau ngerasa jawabnya benar, langsung aja cek DM kalian, siapa tahu kita DM kalian jadi pemenangnya. Itu dia. Oke, selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih, Ki? Oh ini
sisa pertandingan. Sisa pertandingan. Sisa pertandingan UCL yang bakal main nanti malam nih. Iya. Kita prediksi aja antara Juve lawan Silakan Chelsea. dibahas. Oke, terima kasih Nesa udah bagi-bagi hadiah nih. Ah, gila Nesa. Cuman hadiah aja nih, nomor WhatsApp enggak. Ini selanjutnya nanti malam nih ya pertandingan antara Juve sama Chelsea. Dua tim. Lu lupa nanti malam ada big match Arsenal Liverpool. Cuma nanti kita bahas Nggak usah itu. dibahas yang itu, coach. Nah, ini dulu enggak, itu gua kan mau nggak bahas UCL itu. Ini pendek aja, gue mau bahas itu lebih penting. Nanti nggak mau aku, nggak mau aku. Aku mau ribut nanti sama itu. Nggak usah dibahas yang itu dulu. Aku mau Juve Chelsea yang udah jelas-jelas. Juve, Villarreal. Juve Villarreal, Chelsea sama Lille. Masih lihat lagi. Juve Villarreal dulu. Juve Villarreal, iya. Gue bilang Siapa yang bakal lolos? ini 50-50 match juga. Tapi aku langsung bilang Juve. Bahkan gue bilang Juve itu akan main lebih bertahan. Kenapa main lebih bertahan? Memang itu tipikal Juve sekarang. Tapi belakangan Bermain di Liga di kandang. dia oke nih. Bermain di kandang, Juve pun Villarreal di bawah Unai Emery selalu ingin pegang bola. Ya. Nah, ini akan menjadi bumerang juga buat Villarreal karena counternya Juve dengan Vlahovic yang lagi cukup tajam itu berbahaya. Maka dari itu gue setuju sama lu. Harusnya Juve yang lolos. Juve pasti bakal lolos. Kenapa? Iya. Aku kan karena ya namanya pesaing ya di liga belakangan walaupun kemarin di awal sempat agak lambat nih startnya, tapi makin kesini Juventus tuh ya masih mau ngasih tahu ke tim-tim di Liga Italia bahwasannya Italia itu masih Juve gitu. Iya. Makin kesini makin bagus aja performnya. Walaupun Aku menangnya ditanya cuma barusan. selisih satu gol terus. Aku ditanya barusan, emang nggak yakin Milan bakal juara, bakal Scudetto? Ya enggak gitu aku ya. Tapi besar harapanku bakal dapat Scudetto ke-19 kali ini. Soalnya kalau Inter ini saat ini punya unggul satu Enggak, pertandingan, dan tapi kau kalau punya harapan, gimana kalau kita taruhan? apa ya? Kalau sama Koci berapapun ku tampung. Koci apa mau taruhannya? Milan nggak juara? Iya. Oh nggak, jangan taruhan, nggak boleh taruhan kayak begini. Nggak Kita boleh. challenge saja. Challenge. Kita challenge tiket New York ya. Hah? Tiket New York. Kalau itu sama Bung Harpa aja, kan udah dapat. Roma nggak bakal champion. Kalau sama saya yang Indonesia aja. Bali aku juga nggak bisa ke sana. Udah kita lihat. Kalau Koci bilang Milan nggak bakal Scudetto. Ya, gue bilang tetap Inter. Nggak bakal Scudetto? Enggak. Nggak bakal. Milan bakal Scudetto ke-19 musim ini. Iya, aku pasti bakal Scudetto. Ya, namanya harapan-harapan fans ya. Nggak mungkin aku bilang Milan nggak. Ini ini Justru fans kayak begini yang selalu bermain dengan emosi itu paling enak untuk benar. ditantang. Tapi coach setelah dilihat pertandingan-pertandingan selanjutnya dengan sisa pertandingan, Milan lebih punya peluang untuk jadi juara. Dilihat Juventus masih bakal ketemu sama Inter, masih ada Atalanta yang bakal ketemu Inter juga. Jadi Milan ini lebih sedikit lancar. Milan itu kalahnya bukan lawan tim besar, kalahnya justru lawan Bener. tim kecil. Tapi udah kalau kita bahas lagi masalah challenge-nya nanti apa yang mau kita omongin setelah ini aja challenge-nya di balik layar challenge-nya. Ini lanjutannya Chelsea sama Lille. Aku sih pribadi Chelsea masih bakal tetap lolos. Iyalah. Chelsea udah unggul 2-0, mereka unggul unggul dari kualitas pemain. Bahwa banyak masalah yang mereka alami sekarang itu gue rasa ada pengaruhnya tapi tidak besar. Apalagi mereka unggul 2-0. Kecuali kalau 0-0 ya. Di Chelsea mungkin gue pikir. Tapi 2-0 dan Lille, Lille is still Lille. Ngerti nggak? Ya. Tapi yang gue harap bikin deg-degan dulu. Di menit pertama Lille unggul 1-0 dulu. Biar seru nontonnya. Baru menit-menit akhir nyetak lagi Lille-nya 2-2 jadinya. Kalau 2-2 itu kan makin deg-degan berarti. Kan masih extra time. Kan, Masih extra time. Tapi gue bilang Chelsea lolos. Chelsea terlalu hebat lah untuk ke Lille. Tapi kan Chelsea bakal bangkrut nih. Terancam bangkrut. Bener gak sih itu, Coach? Kalau dalam 2-3 minggu tidak ada pemilik baru, mereka udah nggak ada duit lagi, duitnya habis sudah. Sama sekali. Duit yang dikas habis dan sekarang kan nggak boleh masuk. Sponsor kan udah mulai cabut juga nih satu-satu. Di samping sponsor masuk, jadi semua
hartanya Chelsea itu dibekukan. Benar, benar. Jadi nggak boleh terima duit juga. Tidak boleh terima duit sehingga duit kas yang ada itu cukup untuk 2-3 minggu operasional. Hanya 2-3 minggu operasional. Iya, maka Ini kalau dari- seandainya 2-3 minggu tidak ada pemilik baru, berarti ini pemain Chelsea tanding berangkat sendiri. Iya, seperti itu. 17 Atau hari lagi nih bertahannya kalau seandainya nggak ada pemilik baru. ya, bukan masalah itu, artinya steward yang ada di stadion home nggak bisa dibayar. Iya, iya, iya. Security yang ada nggak bisa dibayar. Benar, benar. Karyawan nggak bisa dibayar. Jadi kalau ada Abramovich kan tetap di keluar duit. Benar, Cuman yang jadi masalah kas mereka itu bahkan Dibekukan. di frozen. Iya, iya, Di iya. frozen udah nggak, sama Barclay Bank di frozen udah nggak boleh ada aktivitas lagi. Sebenarnya itu sangat miris, dan yang salah itu kan bukan karyawan Chelsea, Benar, bukan pemain Chelsea. Bahwa lu mau hajar, ya cuman gua agak susah ngomong karena kembali lagi ke politik kan. Iya, 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 benar. Dan gua nggak mau bahas itu. Memang Chelsea kalau kira-kira apa, ayo nih bisa di kitabisa.com kalau mau nggak apa-apa sumbangan untuk Chelsea daripada mereka nggak main coach sebuah tim besar tapi nggak bisa Nggak, main tiba-tiba bangkrut gitu Nggak, aja gara-gara. si Havertz kan bilang, sebenarnya si Kon itu tidak segampang itu. Karena kalau kita bicara hanya beli tiket, saya mau bayarin semua. Dan mereka semua juga bisa bayarin, gajinya kan gila-gilaan. Ngerti nggak? Kalau itu nggak masalah, tapi itu nampaknya nggak boleh juga. Gitu. Tapi kan ini kalau seandainya dia menang malam ini, lolos kan kalau di UCL itu setiap lolos ke babak selanjutnya itu kan dapat duit. Itu duitnya udah boleh nggak diterima? Nggak boleh frozen. Itu income. Tidak boleh ada income. Tidak boleh ada income. Tidak Memang boleh mau ada- dimiskinkan. Bukan dimiskinkan. Tidak boleh ada income, tidak boleh ada aktivitas untuk menghasilkan duit. Tidak Makanya boleh. namanya itu frozen, dibekukan. Kalau Iya, iya, dibekukan, lu tidak boleh ada keluar, uang masuk. Tapi mereka Oke. bermain di bawah spesial lisensi, sehingga home and away itu sudah dibatasin dananya. Benar-benar. Berarti harapan kita mudah-mudahan Chelsea bisa segera keluar dari masalahnya, terus ya mudah-mudahan dia bisa lolos ke babak selanjutnya nih ketika. Solusinya cuma satu, Solusinya mereka apa? harus dijual punya pemilik baru. Ya. Baru ya, itu benar. baru tidak di frozen lagi. Kalau udah punya Pemilik pemilik baru, udah aman berarti mereka segala macam. Iya. Mereka bisa aktivitas lagi. Ya. Ini selanjutnya pertandingan sebenarnya ini harusnya bukan aku lawannya, harusnya Pak CEO kan. Karena ini tim kalian berdua. Tapi aku di sini bakal mewakili CEO. Arsenal lawan Liverpool. Saya bakal dukung Liverpool. Apa yang bakal dilakukan Arsenal malam ini? Ini di kandang Arsenal malam ini. Ya, ini akan menjadi, untuk gue ya sebagai fans Arsenal, akan menjadi tes besar. Aha. Karena Arsenal selama ini kan menangnya lawan rank 6-7 ke bawah. Mereka tidak 2 kali kalah lawan City, sekali kalah lawan MU, sekali kalah lawan Liverpool yang ketemu lagi, sekali kalah lawan Chelsea. Dan Ya. MU Chelsea masih ketemu, sekarang Liverpool. Nah, orang sering tanya ke gue, Ki, apakah Arteta out? Oke? Ya. Untuk gue, Arteta pada saat ini, ya gue nggak puas. Nggak puas. Tapi Ka- untuk memimpin Arsenal masih boleh lah. Masih boleh, tapi lu harus tunjukkan bahwa lu bisa ngelawan. Terakhir lawan City kan ngelawan, walaupun kalah 2-1 karena kartu merah, tapi sampai Pep pun bilang Arsenal nggak layak kalah. Ya. Sekarang lu harus menunjukkan bahwa kalau lu bisa melawan City, lu harusnya bisa ngelawan Liverpool juga. Ya. Sementara di sisi lain, Liverpool sudah tahu bahwa mereka harus menang. Ya. Karena City baru seri kan. Ya. Jadi kita akan melihat 2 pertandingan yang Yang satu pembuktian. harusnya dua-dua pembuktian. Tapi kalau Liverpool kan memang masih mengejar juara. Kalau Arsenal kan apa yang mau dikejar? Hanya Rank 4 pembuktian lah. kan? Rank 4 penting lah buat Arsenal. Iya, tapi bakal 4 besar. Kalau hanya 4 besar, kayaknya Arsenal tahun ini pasti bakal di 4 besar. Nggak bisa dibilang pasti, ini Liga Inggris bukan Serie A. Kalau Serie A masih bisa Ini Liga diprediksi. Inggris bukan Serie A. Ya udah kita challenge lagi untuk ini. Soalnya ini ya, polling dari pertandingan nanti malam, Arsenal itu hanya dijagokan 24% untuk menang, 26% seri dan 40% Liverpool menang. Gue sebagai fans Arsenal, gue pun juga bilang Liverpool akan kemungkinan Punya besar chance menang. lebih besar untuk Iya, menang. iya. Tapi- Ya, kita realistis, tapi ini sepak bola. Benar. Ini bukan matematika. Bisa aja
Mereka 2 kali main jelek loh. Lawan, kalau nggak salah lawan West Ham sama lawan Burnley cuman menang 1 gol dan mainnya jelek. Iya. Nah kan kita nggak tahu form of the day seperti apa, ya kan? Kalau seandainya salah Jota sama Mane main jelek, yang ganti paling Firmino sama Minamino atau siapalah itu. Minamino. Kan nggak jelas semua, ngerti nggak? Nah, Ya. dan ini yang diharapkan oleh fans Arsenal bahwa Liverpool tidak tampil luar biasa. Karena kalau tim Liverpool tampil seperti biasa, ya selesai. Sudah dipastikan Arsenal pasti bakal kalah. Tapi coach dikit aja. Puas nggak sama skuad yang ada di Arsenal sekarang? Gini, Wenger itu dipecat karena dia di rank 4. Kalau lu fans Arsenal kayak gue yang sudah puluhan tahun, kita selalu fight untuk rank 1. Jadi jangan sampai kita puas dengan rank 4. Don't lower your standard. Your standard tetap Arsenal harus bisa bersaing untuk rank 1. Apakah itu mereka lakukan? Kan enggak. Ya. Sekarang seolah-olah kita harus seneng dengan rank 4. No, gue enggak seperti itu. Gue tetap kritik. Sekarang lu bilang seneng atau enggak? Squad ini kan berkat ramuan atau keinginan oleh Arteta. Iya, Oke? benar. Jangan Arteta itu selalu pakai alasan kalau kalah, Ya. squad kita masih muda squad. Itu bullshit untuk Oh gue. iya, soalnya kan ini kemauannya dia nih. Betul. Seorang Dan pelatih dia tuh nggak tahu bisa bahwa, nyalahin pemain. Kalau lu punya squad muda sih oke-oke aja, bagus aja. Tapi dia harus tahu juga bahwa lu butuh pemain senior untuk bisa bersaing dengan Liverpool, Chelsea, dan City. Jangan cuma puas dengan rank 4. Gue tidak puas dengan rank 4. MU bukan pesaing berarti? MU harus ke musim depan pesaing. Kalau seandainya Rangnick bisa ngebangun tim yang bagus, mungkin bisa jadi pesaing MU. Rangnick kan bukan pelatih lagi musim depan. Oh ya? Kan dia cuma setengah tahun. Oh, jadi cuma setengah tahun ini. Iya. Kita nggak tahu siapa pelatih Nah, tahun depan. untuk sekarang, ya faktanya, realitanya adalah MU dan Arsenal bersaing untuk rank 4. Iya. Jadi untuk gue, kalau Arsenal bisa menang lawan Liverpool, lawan Chelsea, lawan MU, Arteta stay. Nah, tapi ini terakhir. Coach lebih milih mana? Liverpool menang supaya masih tetap menjaga persaingan atau cukup seri aja? Ya gue sebagai fans Arsenal seri lah. Gue akan happy kalau seri. Seri lah. Gue akan happy kalau seri. Happy seri? Ya, karena Kalau berarti nggak yakin menang dong ini. Bentar, menang kalah seri itu kan masalah mental juga. Lu tahu itu? Iya benar. Arsenal permainannya bagus, tapi bisa nggak punya mental untuk melawan tim-tim besar? Belum terbukti untuk gue. Ya. Kita lihat saja nanti malam siapa yang bakal berhasil memenangkan pertandingan. Apakah Juve yang lolos, Chelsea yang lolos, atau Arsenal yang bakal membantai Liverpool. Yang Kita nggak pasti tahu. di hidup ini tuh cuma 3. Apa itu? Mati, jodoh, sama Arsenal di posisi keempat. Ya. Kunci gimana kunci? Belain coach. Kali-kali lah aku dibelain digini lah kayak Intan sama Dina. Enggak juga loh aku. Oke, kita akan jawab tadi dulu jawaban kuis ya. Jawaban kuis. Yang pertanyaannya adalah tadi berapa banyak trofi yang diraih City selama Ntar gue MU jawab. puasa gelar 5 tahun. Apa? 13 bukan? Salah. Gak salah. 11. Salah. Nggak usah dibanyak-banyakin coach, nggak usah biar kelihatan jelek gitu MU-nya. Jawabannya ada 8 gelar, 2 IPL, doang? 3 Piala Liga, 1 FA Cup, 2 Community Community Shield. Shield. 5 tahun terakhir. 5 tahun 3 IPL dong. Dia terakhir MU terakhir tuh juara 2017 2017 2018. sama Mourinho. Oke. Nah itu dia. Selamat ya Jebret Tim yang beruntung. Udah kita hubungin lewat DM, langsung dicek aja DM-nya. Yang belum beruntung tenang aja. Masih ada kuis-kuis lainnya di hari Jumat nanti. Terima kasih Jebret Tim. Terima kasih Jebret Tim. Kami sekeluarga bakal pamit. Bye-bye. Bye. Ini